Hadirin para wali santri, santriah yang dimuliakan Allah, para ustaz, ustazah, para asatidz, mudir, pimpinan pondok pesantren Ummahat Al-Mukminin, hadirin jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas satu izin dan rencananya. Alhamdulillah, pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat bertemu wajah, bertemu hati, dan bertemu jasad kita pada rumah Allah Al-Hasanah. Semoga pertemuan ini menjadi silaturahim kita yang diridhoi, diberkahi, dan memberikan kemaslahatan pada kita lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, terpetik sebuah kisah. Ada orang tua yang sangat alim, suami dan istri. Suatu ketika dia menemui ajalnya, dan singkat cerita beliau akan memasuki perjalanan surga Jannatul Na'im, surganya Allah SWT. Pas ketika akan masuk itu surga, ada panggilan dari belakang menghimbau malaikat, wahai malaikat, tunggu dulu, jangan engkau masukkan, jangan engkau berikan mereka memasuki surganya Allah SWT. Aku meminta pertanggungjawaban mereka, kata orang yang memanggil dari belakang malaikat tadi. Lalu malaikat menoleh, siapakah gerangan yang memanggil tadi? Rupanya adalah anak daripada suami istri yang soleh dan solehah, yang alim dan juga seorang ulama. Lalu apa yang disampaikan oleh anaknya ini kepada malaikat penjaga pintu surga? Aku minta pertanggungjawaban dua orang tuaku ini. Dulu aku tidak diajarkan sholat, sehingga aku melakukan maksiat. Aku tidak diajarkan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya, sehingga kehidupanku penuh dengan kejahilan, kemungkaran, karena tidak ada pegangan yang harus kulakukan dalam kehidupanku. Aku tidak pernah diajarkan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan amal solehah, amal soleh lainnya. Inilah yang disampaikan oleh anak yang tadinya dia minta pertanggungjawaban pada malaikat penjaga pintu surga. Orang tua yang tadinya sudah siap melangkah ke pintu surga terpaksa tertahan, tidak bisa meneruskan langkahnya. Lalu malaikat bertanya, wahai orang tua, bapak dan ibu, benarkah apa disampaikan oleh anakmu tadi? Dengan tertunduk malu dan menyesal, orang tuanya menyampaikan, iya malaikat, aku tidak mengajarkan mereka bagaimana ibadah. Aku tidak mengajarkan mereka agama yang benar dan baik dalam kehidupannya. Kami tidak mengajarkan mereka Al-Quran, memahami, menghafal, apalagi menghayati dan mengamalkannya. Sementara mereka adalah seorang alim ulama yang besar, yang dikenal, yang alim dalam kehidupannya. Hadirin yang berbahagia, kisah ini banyak sekali melanda kehidupan masyarakat kita hari ini. Orang tua yang lalai dengan keluarganya, orang tua yang lalai dengan anak-anaknya, orang tua yang lalai dengan kehidupan masa depan generasi sesudahnya. Maka itu Allah ingatkan kita tadi dalam ayat yang saya bacakan, wal yahsal ladzina law taraku zurriyatan bi'afan. Janganlah kau tinggalkan generasi sesudahmu, maksudnya keturunanmu, anak-anakmu, sebagai generasi yang lemah. Mufassirin mengatakan apa yang lemah di sini?
Pertama adalah lemah dari segi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah dalam pendidikan agamanya. Anak-anak sejak kecil tidak dikenalkan Al-Quran, tidak diajarkan untuk ke masjid, tidak diajarkan beribadah, tidak diajarkan bersedekah, yang nanti suatu ketika mereka menuntut pada orang tuanya. Nanti suatu ketika mereka minta pertanggungjawaban pada orang tuanya sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin di rumah tangga, kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Si bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga, diminta pertanggungjawaban kita semua tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita bina dan kita didik pada anak kita sebagai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak pun nanti akan minta pertanggungjawaban itu kepada kita semua sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada mereka. Di tengah globalisasi hari ini, orang lebih banyak hidup dalam budaya global, budaya pop. Budaya pop itu adalah dibarengi dengan serba teknologi. Anak-anak mulai dari tingkat kecil usia 1-2 tahun nangis dikasih HP, diputar film Upin Ipin. Ada lagi SpongeBob itu kan jin gitu. Mana ada warnanya, wajahnya sempurna SpongeBob. Semuanya tidak mencerminkan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Dalam teori belajar, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang anak diberikan media itu 1 jam untuk memulihkan kembali batang otak ini di depannya ada limbik namanya. Limbik itu adalah batang otak yang berada di kening kita ini, di dalamnya. Jadi kalau dibuka, ya, itu ada limbik namanya, otak memori yang menangkap belajar kita, merekam, kemudian juga menyimpan semua memori di dalam otak kita. Itu namanya limbik, batang otak. Jadi ketika anak diberikan media sosial ini, nonton TV kan, nonton HP kan, 1 jam, maka pemulihan otak memori belajar ini 10 jam berikutnya. Jadi 1 jam ketika anak nonton video, nonton TV, nonton dari ada HP, itu 10 jam memperbaiki batang otak itu supaya dia bisa mencair kembali, menerima pelajaran, bisa merekam hafalan dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau anak kita mulai bangun tidur kasih HP, nangis kasih HP, gitu Pak ya? Karena sayang pada anak, nangis kasih HP, merengek kasih HP. 1 jam dia bermain dengan HP, 10 jam memulihkan batang otak itu untuk bisa menerima pelajaran kalau dia sedang belajar, untuk menerima pesan yang baik dan benar dari orang dewasa atau orang tuanya pada anak-anak. Jadi HP media itu sebenarnya adalah virus sebenarnya. Virus teknologi yang meracuni batang otak anak kita itu. Maka itu kalau di pesantren kita, saya yakin bahwa ini tidak terjadi, bahwa HP tidak boleh dipegang oleh anak-anak kita, santri dan santri. Dan alhamdulillah, itu salah satu kita menghindari virus teknologi yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan global. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena dari sebuah handphone yang dimiliki itu, semua apapun yang kita butuhkan di dunia ini ada di dalam HP ini. Dan yang lebih fatal, tanpa diminta akan keluar berbagai iklan-iklan yang seronok-seronok itu, dengan gambar-gambar yang tidak mendidik, dengan tontonan-tontonan yang tidak mengandung unsur pendidikan, dengan bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan bahasa-bahasa yang santun kepada orang tua. Dia menunjukkan bahasa-bahasa gaul yang mencerminkan orang-orang yang tidak terpelajar. Itulah yang diajarkan dari HP itu kepada anak-anak kita. Maka itu kalau dari sejak kecil sudah ditanamkan budaya HP, anak yang nanti akan hidup dengan budaya HP itu pada masa yang akan datang. Maka itu Allah katakan, jangan tinggalkan
generasimu, maksudnya keturunanmu dalam keadaan lemah. Pertama adalah lemah iman dan takwa pada Allah SWT. Demi Allah, Bapak sekalian, kita tidak akan mampu mengantarkan anak kita ke surga. Demi Allah, hanya Allah yang mampu mengantarkan mereka memasukkan ke surga Allah. Kita hanya bisa membekali mereka, menunjuki jalan pada mereka selama hidup di dunia, agar mereka bisa hidup dengan baik dan benar. Dan itulah modal mereka nanti insya Allah memasuki surga Allah. Apakah kita orang tua bisa menjamin masuk surganya Allah? Tidak. Tapi kita bisa membekali mereka, menunjukkan jalan kebenaran, menunjukkan jalan yang baik untuk menuju surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa kita lakukan adalah sebuah ikhtiar, dan semuanya kita takwakan pada Allah. Semua kita pasrahkan, tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman dan takwa ini adalah merupakan sebuah bingkai kekuatan lahir dan batin yang menjadi modal bagi seorang anak kita dalam mengarungi dunia yang serba panah ini. Dunia yang serba dijanjikan dengan keindahan, pesona kebaikan, tapi semuanya hanya palsu. Semuanya hanya merupakan suatu gambaran-gambaran keindahan sementara. Dan kita di sini hanya lewat saja. Maka itu, kalau kita bagaikan hidup dalam sebuah keindahan, setiap keindahan itu akan hancur, setiap keindahan itu akan luntur, setiap sebuah pesta kehidupan yang indah akan berakhir. Siapapun kita pasti akan berakhir dalam sebuah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka itu rumah pertama yang dihadiri, yang diingatkan oleh kita adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi kita adalah yang lemah iman dan takwa. Karena inilah yang menjadi kunci segalanya, yang akan mengantarkan mereka pada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Hari ini orang tua banyak sekali yang rela membuat belajar privat bagi anaknya, les matematika, les fisika, les bahasa Inggris, sampai 5-6 mata pelajaran yang dileskan setiap hari. Sehingga anak kadang-kadang dari pagi sampai malam gak sempat senyum lagi, saking banyaknya les itu. Padahal nanti di akhirat gak pernah nanti malaikat munkar nakir nanyakan, ya, berapa nilai fisika kamu? Gak ada. Atau berapa nilai bahasa Inggris kamu? Apa kamu bisa bahasa Inggris? Gak ada pertanyaannya. Ya, pasti tanya apa? Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka itu, karena ini pertanyaan pertama, Allah ingatkan kita, jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita, dan kita semua berada di dalam kehidupan syirik. Maka itu diingatkan dalam surah Luqman ayat 18 itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, jangan sampai kau syirik kepada Allah SWT. Karena syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Syirik artinya kita menduakan Allah, kita menomorduakan Allah. Nomor satu siapa? Yang kita utamakan. Boleh jadi materi dunia. Kalau sudah bersuami, suami menuhankan istrinya, mengutamakan istrinya. Istri mengutamakan suaminya. Kalau punya anak, orang tua mengutamakan anaknya. Kalau hobinya cincin, dia mengutamakan cincinnya. Bangun tidur digosok, digesek pak cincinnya. Kalau hobi burung, berkutut, ya pak, mulai dari bangun subuh, dak ingat sholat subuh, perkututnya yang diutak-atik. Inilah menunjukkan bahwa dia menuhankan benda materi makhluk selain Allah. Ini syirik dalam Islam. Maka itu katakan, yang pertama kali dikenalkan anak itu adalah kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin seorang anak akan kenal Allah kalau dia tidak pernah kenal dengan Al-Quran? Nah,
diperkenalkan dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, pasti dia mengenal Allah SWT. Jadi kalau bapak Allah dikenalkan duluan, sementara petunjuk tentang Allah tidak diperkenalkan, ya hanya kenal-kenal begitu saja. Kenal hanya sekedar gugur kewajiban. Tapi kalau seorang anak kenal Allah dari Al-Qurannya, dari wahyunya, dari kalamnya Allah, inilah perkenalan yang abadi. Inilah yang akan melahirkan cinta suci pada Allah SWT. Katakan asyaddu hubalillah, sungguh benar-benar cinta pada Allah. Jadi kalau orangnya cinta pada Allah, tidak kenal Al-Qurannya, pasti cinta palsu. Gak mungkin orang bisa kenal Allah tapi tidak mengenal kalamnya, informasi tentang dia, jalan untuk menuju Allah, pasti cinta palsu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bangga anak kita santri yang hari ini sebagai tahfiz yang mendalami, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu akan melahirkan cinta yang benar-benar cinta kepada Allah SWT. Dan berbahagialah kita orang tua bagi anak kita yang cinta kepada Al-Quran, artinya cinta kepada Allah. Tidak ada teratas kehidupan dunia ini selain kita mencintai Allah SWT. Tidak ada kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan dunia ini selain cinta Allah kepada Allah Taala. Maka itu barang siapa mencari Allah, menemukan Allah di dunia ini, dia akan menemukan segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Tapi kalau dia mencari semua apa yang di dunia, dia akan dapatkan dunia saja, tapi dia akan kehilangan Allah dalam kehidupannya sampai nanti di akhirat sana dia tidak akan menemukan Allah SWT. Maka itu Allah meminta kita, Rasulullah memberikan uswah kepada kita, contoh, marilah kita mencari Allah, marilah kita mencintai Allah, marilah kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah dunia pun akan Allah berikan seluas-luasnya, seluas bumi dan langit pada kita seisinya, dan akhirat kelak kita dianugerahkan sebuah penghargaan Allah pada kita semua. Insya Allah kita akan dimasukkan, akan dipersilahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini juga banyak sekali orang tua yang lalai dengan anak-anak dan keluarganya. Mereka satu sisi membekali anak dan keluarga dengan media, teknologi yang canggih, tapi mereka lupa bahwa mereka juga punya tanggung jawab di dalam menyiapkan mereka untuk masa depan. Yang kata Allah tadi katakan bahwa generasi ke depan akan berbeda dengan generasi di masa hidupnya kita. Mereka lupa masa depan penuh dengan tantangan, godaan. Masa depan banyak dajjal-dajjal yang akan menggerogoti, yang akan menggoda, yang akan menarik anak-anak kita di luar pentas kehidupan akhlakul karimah. Akan menarik anak kita di luar daripada permainan-permainan agama, permainan di luar yang ditawarkan jauh lebih indah, menggoda dan menggiurkan. Kalaulah anak kita tidak kuat agamanya, tidak keluar Al-Qur'annya, mereka pasti terseret, terbawa, tergerus dengan perubahan-perubahan yang terjadi hari ini dan masa yang akan datang. Apalagi kemarin kita sudah pernah merasakan pada masa COVID-19 2 tahun anak-anak kita tidak bersekolah. 2 tahun dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita kehilangan moral akhlakul karimah. Karena di rumah tidak semua orang tua mengajarkan akhlakul karimah. Tidak semua orang tua mengajarkan ibadah pada anaknya. Tidak semua orang tua mengajarkan Al-Quran pada anaknya. Mereka dibekali hanya sebuah HP untuk sekolah, kemudian dipandu dari sekolah kepada anak untuk ikuti pendidikan. Dan mereka tidak pernah ketemu orang dewasa di sekolah yang akan mengajarkan moral, akhlak, agamanya. Di rumah tidak lagi ketemu dengan hal-hal yang berkenaan dengan agama. Orang tua gak pernah sholat, orang tua selalu berkata kasar, orang tuanya selalu berkelahi, orang tua yang menunjukkan pakaian perilaku yang tidak menunjukkan akhlakul karimah pada anak-anaknya.
2 tahun anak-anak kita kemarin kehilangan akhlakul karimah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang baru mulai kembali menghidupkan kembalikan akhlak yang hilang itu. Bayangkan 2 tahun kehilangan, apa gampang bisa dikembalikan dari begitu saja? Tidak. Itulah proses sekarang sedang terjadi di lembaga pendidikan kita, di mana guru bekerja keras untuk mengembalikan akhlak yang hilang. Luar biasa. Keluhan guru hari ini, karena saya juga guru, sering melatih mereka, mendidik mereka, mereka curhat. Anak-anak kita 2 tahun tidak mendapatkan pendidikan agama dan akhlak di sekolah. Kita betul-betul susah, kehilangan kita akhlakul karimah mereka. Disuruh kadang-kadang mereka gak mau dengar, dilarang mereka juga tidak mendengar, diminta disiplin mereka juga tidak melakukan. Mereka merasakan betul Pak betapa 2 tahun ini kehilangan itu. Nah itulah bukti nyata bahwa agama adalah merupakan kekuatan akhlak yang menjadi sokong guru, modal dasar bagi anak kita untuk melangkah kehidupannya ke depan. Sebagai orang tua kita dikatakan Rasulullah, al-malu zinatul hayatid dunya. Anak-anakmu adalah penghias keindahan dunia dan keindahan keluarga. Kalau dia penghias artinya kita harus pelihara dengan baik, dan agar tetap perhiasan itu menjadi indah selamanya. Bagaimana memeliharanya? Adalah dengan pendidikan keagamaan, pendidikan akhlak, dengan Al-Quran. Bukan diperindah itu dilengkapi dengan fasilitas yang serba wah, dengan materi yang berlimpah, dengan pakaian-pakaian yang serba mahal dan mentereng. Bukan itu. Tapi yang diminta adalah kita membekali mereka dengan keindahan-keindahan itu, dengan agama, dengan akhlak, dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua dikatakan juga Rasulullah, al-bananu fitnatul hayatid dunya, bahwa anak-anakmu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Maka itu satu saat Bapak Ibu kita semua akan diuji oleh Allah dengan berbagai hal yang terkait dengan anak-anak kita. Ada mungkin mereka akan mengecewakan, ada mungkin mereka bikin kita sedih, ada yang bikin kita luka, atau ada yang bikin kita sangat membahagiakan kita semua. Maka itu mereka yang bergelimang dengan Al-Quran pastilah membahagiakan kita semua, pastilah memberikan doa-doa yang terbaik untuk kita semua orang tua, pastilah mengharapkan kita orang tua yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, pastilah meminta kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa-doa anak kita yang soleh dan solehah. Tapi kalau mereka tidak pernah kita bina, tidak kita hias dengan keindahan agama dan Al-Quran ini, tentu saja kita akan kehilangan keindahannya. Kita akan kehilangan pesona-pesona yang diberikan hiasan dari Allah SWT kepada putra-putri kita tercinta. Semoga apa yang kita sudah lakukan sampai hari ini akan menjadi pengabdian kita pada Allah SWT, membekalkan putri-putri kita, putra-putri kita di hadapan Allah. Dan dengan demikian insyaallah mereka akan menemukan jalannya mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan mengantarkan anak kita, anak-anak semua ke menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kami orang tua hanya bisa mendoakan dan mengantarkan Anda semua, tapi kami tidak bisa menjamin memasukkan Anda semua ke surganya Allah. Tapi kami bisa memberikan jalan, menunjukkan jalan. Di sanalah jalan yang benar, di sanalah jalan yang baik menuju surganya Allah dan juga menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian tausiah singkat pada siang hari ini sebagai silaturahim kita mewakili Ustaz Nasir yang tidak sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Semoga Allah ridhoi dan berkahi pertemuan kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Rabb yang Maha
Maha atas segalanya. Kiranya Kau jadikan kami sebagai orang tua yang selalu tidak pernah lelah memberikan bimbingan agama, memberikan bimbingan akhlakul karimah, memberikan pelajaran-pelajaran terindah dari Al-Quran-Mu yang Kau cintai. Berikan kekuatan pada kami sabar ya Allah menghadapi perjalanan kami yang panjang. Berikan kekuatan pada kami ya Allah untuk ikhlas memberikan panduan, bimbingan sehingga mengantarkan kami masuk di surga-Mu ya Allah. Duhai Rabb yang Maha Pengampun, ampuni kami sebagai orang tua sekiranya kami lalai, sekiranya kami kurang di dalam memberikan pembinaan pada anak kami. Kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan takwa kami ya Allah, untuk selalu berada di jalan-Mu, untuk selalu istiqomah di dalam memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kami dunia dan akhirat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat supaya khususan bana nursanti santriyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah kedua saudara-saudara kami, ampuni anak-anak kami yang sedang belajar ya Allah. Putihkan hatinya, jernihkan pikirannya, dan kuatkan iman takwanya kepada Allah. Tetapkan kami di jalan-Mu ya Allah, tetapkan kami dalam ridho-Mu ya Allah, dan tetap kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina mudkhala siddiq wa akhrijna mukhraja siddiq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadilah kami orang yang cinta Al-Quran-Mu, jadikanlah kami orang yang selalu berhayat dan mengamalkan Al-Quran. Hidupkanlah kami bersama Al-Quran ya Allah. Berikanlah cahaya dan hujan daripada Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah Al-Quran-Mu mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.